Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan presentasikan tentang pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian. Pertama, perkenalkan nama saya Adelia Nabila Putri, NIM 1202200044 dari kelas RB. Outline-nya yang akan saya presentasikan hari ini adalah yang pertama, sejarah perkembangan teori Keynesian, yang kedua, pokok pemikiran teori Keynesian, yang ketiga, pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian, yang keempat, kebijakan pembangunan wilayah teori Keynesian, yang kelima, ada studi kasus. Sejarah perkembangan teori Keynesian pada pembangunan wilayah. Teori Keynesian pada pembangunan wilayah mengadopsi dari teori ekonomi Keynesian, atau yang biasa juga disebut Keynesianisme. Ekonomi ini adalah berbagai teori makroekonomi tentang bagaimana dalam jangka pendek dan terutama pada resesi, output atau pendapatan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat baik dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah. Ini ada 3 teori juga dari Keynesian. Yang pertama itu ada intervensi pemerintah, yaitu tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah yang berupaya mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, dan organisasi. Yang kedua itu adalah demokrasi sosial. Gagasan ini perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya dan harus aktif untuk menata ulang masyarakat dengan cara yang kondusif. Yang ketiga ada kohesi dan solidaritas teritorial nasional. Ini adalah kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Dari diagram di atas terdapat deflationary gap di mana titik keseimbangan output berada di bawah level full employment output. Untuk mengurangi pengangguran, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal ekspansi untuk meningkatkan permintaan agregat yang ditunjukkan pada diagram di samping. Di sini ada 5 pokok pemikiran teori Keynesian. Yang pertama, teori basis ekspor. Teori basis ekspor sendiri itu menekankan pada sisi permintaan. Artinya, perbedaan pertumbuhan wilayah ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah dan atau luar negeri. Dengan kata lain, teori ini juga mengekspor lebih besar wilayah yang lebih tumbuh perekonomiannya. Yang kedua itu teori sirkuler dan kausal kumulatif. Teori ini berakar pada Thorstein Veblen tahun 1857 sampai 1929 saat mengkaji tentang evolusi kelembagaan. Ada 2 teori sirkular dan kausal kumulatif. Yang pertama itu teori Myrdal yang mengambil cara pandang dari Keynesian dan institusionalisme. Atau Myrdal sendiri itu menjelaskan tentang kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Yang kedua ada teori Kaldor yang menjelaskan dari sisi faktor ekonomi saja. Yang ketiga ada teori sirkular dan kausal kumulatif Myrdal. Teori ini menyatakan bahwa proses pertumbuhan wilayah cenderung terjadi melingkar dan kumulatif terkumpul pada suatu wilayah yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Yang keempat ada teori kutub pertumbuhan. Menurut teori kutub pertumbuhan, perkembangan ekonomi wilayah akan memusat atau mengutup di suatu wilayah memiliki aglomerasi industri penggerak ekonomi wilayah atau industri yang memiliki efek penggadaan keterkaitan ke belakang maupun ke depan. Yang kelima ada penyebab kesenjangan wilayah. Teori Keynesian berpandangan bahwa penyebab kesenjangan wilayah antara lain deregulasi
atau liberalisasi pasar, masalah lemahnya ekonomi secara struktural, rendahnya investasi, terjadinya pengurusan modal menuju wilayah yang lebih maju, partisipasi pemerintah yang tidak memadai dalam pembangunan wilayah, yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, deregulasi atau liberalisasi pasar adalah pandangan terhadap pasar bebas yang berdampak negatif bagi pemerataan ekonomi wilayah. Yang kedua itu ada kelemahan struktural. Ini termanifestasi dalam defisit perdagangan dan kerentanan terhadap semua jenis guncangan. Yang ketiga ada investasi yang rendah. Teori Keynesian berpandangan bahwa rendahnya investasi mengakibatkan kesenjangan wilayah. Yang keempat ada perpindahan modal yang terus-menerus dari wilayah miskin ke wilayah maju, mengakibatkan wilayah miskin tetap miskin dan wilayah kaya tetap semakin kaya. Yang kelima ada ketidakcukupan partisipasi pemerintah dalam pembangunan wilayah. Selanjutnya ada definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Umumnya, definisi pembangunan wilayah adalah upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Ada dua pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal. Yang pertama itu kebijakan proaktif di tingkat wilayah. Ini bisa lebih menantang dalam hal kesulitan secara politis untuk mendapatkan persetujuan dari pengambil keputusan, kebijakan untuk berkomitmen mendukung dengan anggaran dan sumber daya yang ada untuk mengatasi masalah yang belum terjadi. Yang kedua ada investasi publik pada infrastruktur. Teori ini berargumentasi bahwa dalam ekonomi, bisa terjadi depresi atau kegagalan pasar. Ini berimplikasi pada perlunya investasi publik di infrastruktur agar meningkatkan pendapatan ekonomi wilayah. Investasi publik sebagai prinsip di dalam makroekonomi sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya ada kebijakan pembangunan wilayah. Yang pertama, bantuan untuk wilayah secara ekstensif, bantuan otomatis atau subsidi modal, bantuan untuk wilayah secara ekstensif, desentralisasi kewenangan dalam meregenerasi ekonomi wilayah dari nasional ke pemimpin-pemimpin dan lembaga-lembaga di tingkat subnasional. Yang kelima, ada pengendalian pembangunan industri, ada yang keenam investasi infrastruktur, yang ketujuh perencanaan spasial, yang kedelapan nasionalisasi industri, yang kesembilan pengelolaan kota dan pembangunan kota, yang ke-10 stimulasi dan dukungan untuk industri, yang ke-11 inovasi kelembagaan, yang ke-12 pembangunan kawasan-kawasan industri. Selanjutnya ada studi kasus pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian. Ini studi kasus industri di Kota Batam. Jadi di pemerintah Batam itu menetapkan ada namanya BKK yang ada di Provinsi Kepulauan Riau itu sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau free trade zone. Dipilihnya ketiga pulau tersebut karena memiliki letak geografis yang sangat strategis dalam jalur lalu lintas perdagangan internasional. Pemerintah itu menganggap itu sebagai peluang dan bisa menjadi pengembangan perdagangan dan investasi. Kesimpulan dari presentasi saya hari ini adalah yang pertama, Keynesian Economy berfokus pada penggunaan kebijakan pemerintah yang aktif untuk mengelola permintaan agregat untuk mengatasi atau mencegah resesi ekonomi. Yang kedua, Keynes mengembangkan teorinya sebagai tanggapan terhadap depresi hebat, sangat kritis terhadap argumen ekonomi klasik bahwa kekuatan dan insentif ekonomi alami akan cukup untuk membantu pemulihan ekonomi. Yang ketiga, kebijakan fiskal dan moneter aktivis adalah alat utama yang direkomendasikan oleh ekonom Keynesian untuk mengelola ekonomi dan memerangi pengangguran. Sekian presentasi saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.